Hai Aquarius, sekarang kepunyaan kamu yang aku bacain untuk energi percintanya untuk bulan Juli. Dan aku tahu bacaan ini jadwalnya molor banget dari awal bulan, tapi tetap harus aku bacain ya. Dan kamu nggak usah khawatir bahwa energi yang aku bacain itu tetap energi sesuai dengan saat aku ngocok kartu ini, gitu ya. Saat aku ngebacain kartu ini, oke. Sebelum kita mulai, aku pengen ingetin dulu bahwa semua bacaan itu sifatnya general, jadi bisa cocok buat kalian, bisa juga enggak. Dan enggak terlalu detail kalau general itu seperti kalau personal reading ya, atau private reading. Energinya bisa kebolak-balik, bisa energi kamu, bisa juga energi orang yang sedang kamu fokuskan. Bisa aja ini juga bukan energi kamu, mungkin di bulan lalu cocok buat kamu, bulan ini belum tentu cocok buat kamu ya. Kamu bisa cek di Moon, Rising, atau Venus kamu, atau kamu pindah ke channel lain yang energinya itu lebih menarik untuk, lebih pas untuk energi kalian. Oke, Aquarius, kita mulai ya. Ups, sorry. Oke, attraction. Tarikan ya, jadi ada tarikan dari orang lain ke kamu, atau sebaliknya tarikan kamu ke orang lain, atau ya sama-sama tertarik gitu. Jadi tarikan ini mungkin membuat kamu kepikiran banget. Bisa aja kamu mikir, kayaknya nggak mungkin lah aku bisa jalan bareng dia gitu loh. Padahal rasa itu, tarikan itu begitu kamu rasakan gitu ya. Tapi ada rasa sedikit bahwa itu nggak mungkin, itu bisa aja kejadian gitu ya. Nggak mungkin lah dia punya perasaan yang sama ke aku gitu. Mungkin itu terpikir juga sama kamu. Dan ini energinya terbolak-balik ya. Bisa aja dia yang berpikir seperti itu ke kamu. Aku lebih ngerasa seperti itu. Dan kalau memang ini yang kamu rasakan, jadi aku sarankan untuk kamu relax. Nggak usah dibawa stres dengan tarikan yang kamu rasakan. Ya, kita tahu ya stres itu bisa bikin tegang, ke badan juga nggak bagus, ke wajah juga nggak bagus, ya bikin cepet tuir ya gitu. Jadi nikmati aja semuanya, sekuat apapun tarikan yang kamu rasakan, kamu tetap harus optimis, nggak boleh berpikir pesimis, ya tetap menjalani semuanya dengan happy. Nikmati aja semua. Kalau lagi kangen ya nikmati, nikmati hidup kamu, dan jangan lupa untuk menjaga diri kamu, menjaga hati kamu, menjauhkan hal negatif dari pikiran kamu. Selalu ingat bahwa kamu layak untuk dicintai dan mencintai. Itu secara general itu yang terbaca. Oke, jadi mungkin ini kejadiannya cepat ya, nggak diduga-duga. Tiba-tiba aja koneksi kamu dengan dia itu kerasa kuatnya. Sebenarnya pertemuan kalian ini mungkin bukan sesuatu yang romantis, tapi nggak tahu kenapa tarikannya terasa kuat banget untuk kamu. Dan aku rasa juga dia bukan seseorang yang romantis, tapi ketertarikan kamu dengan dia itu lumayan besar. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang kamu tahu tentang dia, tapi aku ngeliat di sini itu nggak bikin kamu mundur dari rasa tertarik kamu. Justru itu yang membuat kamu malah terkesan dengan dia. Dan di sini ada The Magician. Jadi aku lihat di sini kamu ngerasa ini orang adalah orang yang paling sesuai dengan impian kamu selama ini. Seseorang yang kamu anggap paling kompatibel dengan kamu. Jadi dengan dia kamu bisa menceritakan apapun, bisa berdiskusi tentang apapun, banyak hal gitu ya. Nah, dia bisa membuat kamu ketawa seperti juga kamu bisa membuat dia tertawa. Ya, secara karakter, secara sifat ya dia emang bukan seseorang yang mirip dengan kamu, tapi kamu tahu dia yang bisa melengkapi hidup kamu. Yang jelas, nih, melihat Three of Cups ini, kalian terasa cocok satu sama lain.
Di sini yang aku lihat kalian sama-sama menikmati setiap momen itu dengan sempurna. Jadi perkembangan hubungan kalian pun lumayan lah sebenarnya gitu. Jadi ya biarpun mungkin belum ada kesepakatan yang mengikat kalian satu sama lain, masih dalam berupa hubungan pertemanan ya. Tapi kalau dilihat dari kedekatannya ini kalian berdua sama-sama menikmati hubungan pertemanan yang ada. Dan semua itu ya bergerak cepat seperti yang aku bilang tadi di awal ya. Sampai-sampai kamu itu tuh kayak sulit untuk menahan semua rasa di hati. Rasa kalian itu seperti apa itu, menggebu-gebu, sulit untuk ditahan. Ngerti nggak ya maksudnya ya? Jadi gini, ini di sini ya kalau aku perhatiin ya, di sini banyak banget, bukan banyak banget, maksudnya beberapa tuh adalah energinya wands atau tongkat gitu ya. Sini ada Knight of Wands, ada Eight of Wands, kemudian Three of Wands juga gitu ya. Jadi banyak wands di sini. Yang bisa aku bilang ya, energi wands itu atau energi tongkat itu menggairahkan ya, penuh semangat dan tarikannya tuh emang kuat gitu. Selalu ingin ketemu, selalu ingin berinteraksi, selalu ingin lebih. Kalianlah yang tahu ya seberapa dalam tarikan di antara kalian. Oke, itu yang bisa aku lihat di sini. Eight of Pentacles. Jadi sebenarnya tarikan di antara kalian itu tuh sebenarnya sih bukan sesuatu yang buruk sebenarnya, masih dalam koridor yang baik. Nah, karena aku lihat di sini tuh ada Eight of Pentacles tadi ya, gitu. Jadi kalian itu sama-sama membangun hubungan yang ada gitu. Jadi ada cinta, ada persahabatan di dalam pertemanan kalian. Kalaupun ada suatu kendala, aku lihat di sini sejauh ini gitu ya, kamu dan dia seharusnya bisa melewati gitu. Seharusnya bisa melewati. Dan aku lihat di sini ada the word juga. Jadi semakin hari hubungan kalian ini ya semakin serius ya. Jadi sebenarnya semakin banyak hal positif juga yang kalian dapatkan dari hubungan kalian. Ada kepuasan yang kamu rasakan dari hubungan kamu dengan dia, dengan pertemanan kamu dengan dia. Kalaupun misalnya kalian dulu itu pernah ada di suatu posisi yang menyakitkan karena cinta, ya pertemuan kamu dengan dia, hubungan kamu dengan dia itu akhirnya menjadi suatu awal yang baru, di mana semua rasa sakit yang dulu tuh akhirnya berakhir. Jadi kamu gak sakit lagi, kamu gak sedih lagi, kamu gak pahit lagi, gitu. Nah, hanya aja kan tadi aku udah bilang ya di Three of Cups ini gitu ya, mungkin belum ada ikatan yang resmi di antara kalian, jadi kalian itu masih dalam hubungan pertemanan tapi sangat menyenangkan hubungan kalian itu gitu. Jadi justru itu sih kalau aku ngelihatnya ya gitu, sebagai sebagai sesuatu hal yang kamu pikirkan gitu, karena belum adanya ikatan antara kamu dengan dia, belum ada pernyataan yang ayo kita jalan bareng ke jenjang yang lebih serius. Nah itu belum ada gitu ya. Nah belum ada ikatan yang lebih serius, belum ada ikatan yang lebih mengikat. Perasaan kalian itu sebenarnya sudah saling terikat ya, tapi mungkin belum ada pernyataan bahwa kalian itu sama-sama berada dalam sebuah komitmen. Itu kelemahannya yang aku lihat dari hubungan kalian. Mungkin kalian udah sering menghabiskan waktu bersama, tapi ya komitmennya belum keluar. Bisa aja sih ya, mungkin sudah dalam komitmen. Mungkin udah dalam komitmen juga, tapi belum mengarah ke level yang tertinggi dari sebuah hubungan gitu. Jadi yang aku rasa di sini ada perbedaan target hubungan ya. Ada perbedaan target hubungan. Ya benar gitu, kalian itu sudah dalam ikatan. Tapi salah satunya mungkin kamu gitu dalam hal ini pengennya udahlah nikah aja gitu. Sementara dia belum sampai ke sana. Ya. Dia belum sampai ke sana pikirannya gitu. Jadi dia belum kasih isyarat apapun untuk ngelamar kamu. Mungkin seperti itulah gitu. Nah, jadi aku rasa sih ini ngelihat Three of Wands di sini perlu banget untuk kalian itu bisa
saling terbuka satu sama lain ya, tentang harapan masing-masing, perlu melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Kita nggak tahu kan ya, kenapa dia belum juga ngajak kamu untuk lebih serius. Mungkin secara finansial belum siap, mungkin dari keluarga juga belum siap. Kita nggak tahu satu persatu kan, seperti aku bilang, aku nggak baca detail di sini, yang aku baca di sini secara general. Kalau kita lihat lagi detailnya pasti akan berbeda-beda gitu ya. Oke, sorry ya, tadi ada tamu datang, jadi aku terpaksa langsung kumatiin, cut videonya. Balik lagi ya, tadi kita bicaranya bahwa kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini belum mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius, ya. Jadi aku rasa sih perlu banget untuk kalian itu bisa saling terbuka satu sama lain tentang harapan masing-masing. Apa yang kamu inginkan, apa yang dia inginkan, kenapa dia belum bisa seperti yang kamu harapkan, kenapa kamu pengennya segera untuk lebih serius kan gitu ya. Nah, jadi perlu melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Kita nggak tahu kan ya kenapa dia belum juga ngajak kamu untuk lebih serius. Mungkin tadi aku sebutkan secara finansial mungkin, atau dari pihak keluarga, atau ya apapun lah alasannya gitu. Kita hanya bisa tahu kalau kita itu saling jujur satu sama lain, bicara satu sama lain tentang masing-masing harapan seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, ya. Nah, saling mendukung secara emosional itu juga diperlukan banget dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin ada hal-hal yang dia itu malu untuk mengungkapkannya ke kamu. Atau mungkin juga bisa jadi ada trauma dari masa lalu yang terbawa ke masa sekarang. Nah, untuk bisa mengungkapkan rahasianya dia, ya dibutuhkan dukungan secara emosional. Jadi kalau kamu pengen hubungan ini berkembang untuk jangka panjang, yang dibutuhkan itu adalah hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi. Ya. Dan kita lihat di sini bottomnya itu ada nih, devil. Jadi aku merasa ada kemungkinan nih salah satu dari kalian itu membawa emosi dari masa lalu. Benar gitu ya kalau kalian itu saling mencintai gitu ya. Semua kesakitan di masa lalu itu tersembuhkan dengan kehadiran satu sama lain gitu. Tapi sepertinya masih ada aja gitu bayang-bayang dari masa lalu. Nah, dengan situasi di mana dia belum juga membawa hubungan kalian ke level yang lebih atas, ada kemungkinan ini membawa pertanyaan untuk kamu gitu. Jadi kamu nanya-nanya di hati, kenapa dia belum juga ngajak kamu untuk lebih serius? Dan mungkin kamu juga teringat dengan masa lalu di mana bisa aja kamu juga pernah terluka. Nah, jadi kamu kayak ada kecurigaan gitu loh. Oh, jangan-jangan dia mau nyakitin aku lagi nih. Karena sampai sekarang dia belum ngajakin aku serius. Nah, bisa seperti itu gitu. Atau mungkin dia yang masa lalunya kurang menyenangkan, mungkin dia pernah dikecewakan mungkin ya gitu. Jadinya itu berpengaruh untuk dia dalam mengambil suatu keputusan. Dia untuk mengambil suatu keputusan buat ngajak kamu serius, itu rada lambat mikirnya gitu. Karena dia mikir-mikir, aku takut salah pilih lagi nih, ya bisa seperti itu gitu. Nah, dengan situasi yang seperti tadi aku jelaskan gitu ya, di mana hubungan ini belum juga melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, ini bisa saja salah satu dari kamu atau kamu gitu ya, mungkin sedikit tertekan, mungkin sedikit pesimis, merasa bahwa udahlah kayaknya hubungan ini nggak bisa sampai ke jenjang yang diharapkan deh. Nah ya, tadi di awal aku udah nyentuh sedikit ya, udah nyinggung sedikit, kemungkinan ada rasa pesimis dengan attraction yang ada gitu ya. Nah, atau gitu ya, ini opsinya bisa banyak ya. Kalian cocokkan saja dengan situasi kalian masing-masing karena sifatnya kan general ya. Jadi kemungkinan yang aku lihat di sini adalah bahwa hubungan kalian bisa aja mungkin sudah terlalu jauh, sudah terlalu dalam, dan ini membuat dia males-malesan untuk membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Ya, kalau ngelihat dari bottomnya tentang the devil ini juga opsi yang terjadi itu bisa saja seperti yang barusan aku jelasin gitu. Jadi karena dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia mau,
Nah, jadi dia kayak males-malesan untuk membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Ingat ya, tadi aku bilang di awal kan ini banyak energi wands, banyak energi tongkat. Dan energi tongkat itu menggairahkan dan sulit untuk ditahan. Energinya menggebu-gebu dan tarikannya sangat kuat. Jadi kemungkinan kalian terjebak di hubungan yang terlalu dalam pun bisa jadi gitu. Ya memang nggak semua orang seperti itu ya, makanya aku bilang tadi opsinya banyak. Kalian cocokkan dengan situasi kalian masing-masing. Ya, tapi di sebagian kasus, banyak pasangan yang terjebak di hubungan yang terlalu dalam, tapi nggak bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena sudah merasa nyaman. Ngapain lagi nikah? Nah, ada loh yang berpikiran seperti itu. Makanya dibutuhkan bicara serius. Saling terbuka satu sama lain tentang harapan satu sama lain seperti yang sudah aku singgung tadi. Oke? Dan kita lihat di sini untuk pesan tambahannya, ini ada love endures ya gitu. Jadi katanya love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. Jadi yang bisa aku bilang di sini, cinta itu tidak memberikan atau tidak kehilangan iman. Cinta itu penuh harapan dan bertahan di setiap situasi. Apapun yang terjadi, yang bisa aku sampaikan di sini adalah bahwa kalian harus ingat seharusnya cinta itu berjuang. Jadi dibutuhkan langkah-langkah positif untuk bisa menciptakan perubahan. Beberapa contoh sudah aku sebutkan tadi ya, langkah apa yang sebaiknya dipikirkan untuk diambil. Jadi coba aja untuk diterapkan. Kalau kamu memang ingin hubungan ini untuk jangka panjang, ya lakukanlah perubahan gitu. Lakukanlah hal-hal positif, lakukanlah langkah-langkah positif. Oke? Itu aja dulu untuk Aquarius. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tidak resonate untuk semua. Dan thank you sudah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang lain. Bye!